Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mediana Vinda Rahmawati Permana dengan NPM 10070214010. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perbaikan Pelayanan Jasa dengan menggunakan model Kano, studi kasus Hernet Studio Bandung. Latar belakang tugas akhir saya yaitu salah satu bidang usaha yang kini sedang berkembang pesat dan sedang besar-besarnya ialah bisnis jasa layanan cukur rambut alias barbershop. Hal ini didukung dengan menjamurnya barbershop di Kota Bandung yang terdapat 20 gerai barbershop yang terletak di Kota Bandung yang menjadikan bukti bahwa ramainya jasa potong rambut ini. Hernet Studio Bandung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa potong rambut dan merupakan cabang dari Hernet Studio Jakarta. Perusahaan memiliki tempat usaha di sekitar Taman Sari dikarenakan perusahaan merasa bahwa daerah Taman Sari ini memiliki tempat yang ideal berdasarkan pihak manajemen. Namun, setelah dibukanya Hernet Studio cabang Bandung ini berdasarkan data yang dapat dari bulan April 2019 sampai November 2020, beberapa kali jumlah kedatangan pelanggan ini tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Berikut adalah data jumlah pelanggan 2019 sampai 2020. Penurunan pelanggan pada bulan April, Mei, dan Oktober di tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 penurunan pelanggan terdapat pada bulan Maret, April, Mei, Juli, Agustus, dan September. Rumusan masalah 1. Mengetahui kebutuhan pelayanan jasa untuk meningkatkan kualitas dengan dimensi Kano di Hernet Studio Bandung. Kedua, bagaimana kepuasan dan harapan pelanggan terhadap atribut kualitas pelayanan jasa Hernet Studio Bandung berdasarkan model layanan kualitas jasa Kano. Ketiga, bagaimana rancangan usulan perbaikan jasa layanan pada Hernet Studio Bandung. Tujuan penelitian mengetahui faktor yang mempengaruhi penilaian konsumen terhadap Hernet Studio Bandung. Kedua, mengetahui pelayanan yang harus diperbaiki dan dipertahankan oleh Hernet Studio Bandung berdasarkan model layanan jasa Kano. Ketiga, mengetahui usulan perbaikan jasa pelayanan pada Hernet Studio Bandung. Adapun metodologi penelitian ini, yang pertama mulai, setelah itu studi pendahuluan, observasi awal, studi pustaka. Kedua, perumusan masalah, tujuan penelitian. Yang ketiga, rancangan penelitian, penentuan metode, penentuan variabel, penentuan populasi atau sampling. Yang keempat, pengumpulan data. Ada 3, survei lapangan, kuesioner, proses bisnis. Setelah itu penyebaran kuesioner pretest. Uji validitas, uji reliabilitas, setelah itu penyebaran kuesioner sesungguhnya. Setelahnya, pengolahan data menggunakan model Kano. 1. Menentukan atribut setiap responden. Kedua, menghitung jumlah masing-masing setiap atribut. Ketiga, menentukan kategori Kano untuk setiap atribut. Setelahnya, usulan perbaikan menggunakan model Fishbone. Setelah itu analisis, setelah itu kesimpulan dan saran. Setelah itu selesai. Adapun model Kano dikembangkan oleh Noriaki Kano pada tahun 1984. Dikutip dalam Wijaya 2018, model Kano adalah model yang bertujuan mengkategorikan atribut-atribut produk maupun jasa berdasarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut mampu memuaskan kebutuhan pelanggan. Model Kano bertujuan mengkategorikan atribut-atribut produk atau jasa berdasarkan beberapa baik produk atau jasa tersebut mampu memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, kesimpulan, terdapat 8 atribut pelayanan yang perlu diperbaiki karena masih belum bisa memenuhi kepuasan pelanggan, yaitu barbershop memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumen. Karyawan barbershop memberikan saran potong rambut kepada konsumen. Adanya tanggung jawab bila salah potong. Karyawan barbershop jujur kepada konsumen jika terjadi kesalahan. Proses pangkas rambut terhadap konsumen tidak memakan waktu lama. Tarif merupakan hal yang harus diperhatikan dan proses antri tidak rumit. Yang kedua, solusi perbaikan yang diberikan antara lain memberikan SOP tentang pelayanan yang harus dilakukan oleh karyawan dengan mempertimbangkan waktu pelayanan yang sama untuk setiap pelanggan, memberikan pendidikan tentang jenis-jenis potongan rambut pada setiap pelatihan,
memberikan standar waktu pelayanan agar karyawan tidak terlalu lama dalam melakukan pekerjaan. Tarif pelayanan disesuaikan dengan pelayanan produk yang digunakan dengan hasil yang memuaskan pelanggan. Dan saat mengantri, pelanggan diberi nomor antrian beserta dengan nama karyawan yang akan melayani mereka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.